Hasil survei terbaru yang dirilis Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyatakan elektabilitas Anies Baswedan berada di urutan kedua mengungguli Ganjar Mahfud. Ini tren baru saya kira soal debat ya. Tren baru ini adalah gejala baru yang mungkin tidak kita dapatkan pada dua pemilu sebelumnya. Saat kita melakukan survei, kita menemukan ada kecenderungan masyarakat kita saat ini mulai memberikan perhatian yang cukup intens pada performa kandidat di debat calon presiden dan juga mungkin calon wakil presiden ya. Dan alasan perubahan yang membuat kita cukup kaget juga dan cukup menarik juga adalah sekitar 12%-an orang juga akan mengubah pilihannya setelah mereka menonton semua putaran debat. Perlu kita lihat juga di sini bahwasanya hasil survei Capres-Cawapres 2024 itu yang terbaru itu mengatakan bahwa elektabilitas Anies Baswedan itu melonjak berkat Caimin. Bahkan yang jadi fenomena terbaru bahwasanya di Jawa Tengah saat ini itu sudah mulai merambat, elektabilitas Pak Anies sudah naik di Jawa Tengah itu. Dan diyakini oleh para pakar bahwasanya semua itu berkat dari pencawapresan dari Caimin kawan-kawan. Ini ada survei yang pastinya tidak dibayar, atau paling tidak ya sarananya terbuka kepada publik, open to public. Pendukung Ganjar Pranowo makin kelojotan melihat hasil polling real terbuka yang memilih Anies Baswedan lebih 80%. Rakyat sudah cerdas, tidak akan salah pilih. Kalau kita lihat misalnya secara agregat ya, soliditas 02 dan 01 itu memang lebih besar secara agregat dibandingkan soliditas dari pasangan 03. Itu juga yang mungkin bisa menjelaskan kenapa misalnya pasangan 02 dan 01 lebih unggul daripada pasangan 03. Faktor ketiga saya kira adalah soal penguasaan zona atau penguasaan wilayah. Kalau kita lihat distribusi dukungan pada pasangan 01 misalnya berhasil dengan baik, terutama menjaga dukungan pada basis-basis yang dulu menjadi basisnya Pak Prabowo ya. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, medcom.id/duta. Jakarta, survei Litbang Kompas mencatat kenaikan elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin, pasangan tersebut dinilai punya kans menang di putaran kedua pemilihan presiden, Pilpres 2024. Peluang Anies Muhaimin menang pada putaran kedua sangat besar, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada medcom.id, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Menurut Jamiluddin, kemenangan dapat diraih pasangan Anies Muhaimin jika pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah di putaran pertama. Kemudian, pendukung pasangan tersebut mengalihkan suaranya ke pasangan Anies Muhaimin. Kalkulasi itu tentu dapat terjadi bila Pilpres berlangsung jujur dan adil. Bila tidak, maka kalkulasi itu dengan sendirinya tidak berlaku, ujar Jamiluddin. Sementara itu, Jamiluddin juga menakar peluang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming menang. Salah satunya, jika pendukung Ganjar Mahfud banyak yang golput, mereka tidak menghendaki Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Kalau hal ini terjadi, maka Prabowo Gibran berpeluang besar menang pada putaran kedua, ujar Jamiluddin. Survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Amin lebih tinggi dari Ganjar Mahfud. Selain itu, pasangan Amin mendekati elektabilitas Prabowo Gibran. Bila tren kenaikan elektabilitas Anies Muhaimin terus meningkat tinggi, maka keterpilihan pasangan Amin berpeluang mendekati Prabowo Gibran. Hal ini akan menyulitkan Prabowo Gibran memperoleh suara minimal 50+1, jelas Jamiluddin. Survei Litbang Kompas mencatat pasangan Prabowo Gibran mendapat tingkat keterpilihan 39,3%, sedangkan Anies Muhaimin mendapat 16,7% dan Ganjar Mahfud sebanyak 15,3%. Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada tanggal 29 November hingga tanggal 4 Desember tahun 2023. Jajak pendapat itu dilaksanakan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan dari penggunaan metode itu mencapai 95%. Margin of error dari survei tersebut kurang lebih 2,65%.